cinta akan menemukan jalannya. Jadi jangan pernah keluar dari jalan kehidupan. Sebelum melanjutkan cerita, saya doakan yang sudah like dan subscribe selalu diberikan kemudahan. Tamparan di lobi. Langit pagi itu berwarna abu-abu, seolah tahu ada badai kecil yang akan terjadi di dalam gedung tinggi berlogo Arjuna Corp, perusahaan multinasional milik keluarga Arjuna. Di lantai dasar, suasana sibuk seperti biasa. Karyawan berlalu lalang, resepsionis tersenyum palsu kepada klien, dan aroma kopi bercampur parfum mahal memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, seorang gadis berseragam abu muda sedang memungut tisu yang jatuh. Tangannya halus, tapi kotor oleh cairan kopi yang tumpah. Namanya Naya, pegawai baru bagian kebersihan. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Tak ada yang tahu, di balik senyum lelahnya, tersimpan kisah berat yang membuatnya terpaksa bekerja di tempat ini. Cepat sedikit, Mbak. Suara keras terdengar dari arah resepsionis. Maaf, Mbak Risa. Saya segera bersihkan. Naya tersenyum sopan, menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun, langkah kakinya terhenti ketika sebuah suara dingin, tegas, dan penuh wibawa terdengar dari belakang. Suara itu seperti menggetarkan udara. Semua orang spontan menoleh. Rafael Arjuna, CEO muda berusia 29 tahun itu baru turun dari lift pribadi. Setelan jas hitamnya tampak sempurna, jam tangan mahal berkilau di pergelangan, dan tatapan matanya tajam bagai pisau. Setiap langkahnya diikuti oleh 2 sekretaris dan 1 asisten pribadi. "Kenapa lobi berantakan begini?" tanyanya datar, tapi nadanya membuat udara menegang. "Maaf, Pak Rafael," jawab Risa terbata. "Itu, pegawai kebersihan baru belum selesai membersihkan." Tatapan Rafael langsung beralih ke Naya yang masih jongkok di lantai, memungut gelas plastik. "Kau?" Suaranya menukik. Naya menoleh, terkejut. "Maaf, Pak, tadi." "Tidak ada, maaf, untuk ketidaksempurnaan di depan klien," potong Rafael keras. Beberapa karyawan berhenti berjalan, pura-pura sibuk tapi sebenarnya menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Naya mencoba berdiri, tapi tanpa sengaja menyenggol gelas kopi di tangan salah satu staf marketing. Cairan coklat itu menetes ke sepatu Rafael, sepatu kulit Italia yang mungkin harganya cukup untuk membiayai hidupnya selama setahun. Waktu seakan berhenti. Tatapan Rafael berubah gelap. "Cukup." Dan tanpa peringatan, tamparan keras mendarat di pipi Naya. Plak. Suara itu menggema di lobi. Semua terdiam. Beberapa orang menutup mulutnya, tak percaya. Risa menunduk ketakutan. Asisten Rafael memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Pipi Naya memerah, tubuhnya sedikit goyah. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap Rafael lurus-lurus, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan yang aneh. "Maafkan saya, Pak." Suaranya lirih tapi tegas. "Saya akan bertanggung jawab." Rafael mendengus. "Kau bahkan tak tahu bagaimana menjaga kebersihan, lalu berani bicara tentang tanggung jawab? Keluar dari gedung ini sebelum siang. Aku tidak mau melihatmu lagi." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang mencekik. Beberapa karyawan mulai berbisik. "Kasihan banget." Tapi ia salah juga si OB. Rafael emang kejam, tapi dia perfeksionis. Naya memungut kembali tisu yang berserakan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tangannya bergetar. Di pipinya, rasa panas dari tamparan itu masih terasa. Bukan hanya sakit fisik, tapi juga harga diri yang hancur. Namun di balik air mata yang hampir jatuh, ada api kecil yang menyala. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca pintu. Pipi memerah, mata sembab, tapi tatapan tegas. "Belum waktunya aku menyerah," bisiknya pelan. "Aku datang ke sini bukan cuma untuk mengepel lantai, tapi untuk mencari kebenaran." Tak jauh dari situ, seorang staf IT diam-diam menurunkan ponselnya. Ia baru saja merekam seluruh kejadian, dari awal sampai tamparan itu. Ia menatap layar ponselnya, lalu tersenyum tipis. Mungkin dunia perlu tahu siapa sebenarnya Rafael Arjuna. Di ruangan lain, Rafael duduk di kursi kulitnya, mencoba menenangkan diri. Tapi entah mengapa,
Wajah gadis tadi terus terbayang. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kenapa dia tidak menangis? Gumamnya. Semua orang biasanya takut padaku. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang baru saja menampar seseorang. Untuk pertama kalinya, Rafael merasa tamparan itu mungkin bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Sore hari itu, gedung Arjuna Corp tampak tenang, tapi di dalam hati seorang gadis, badai masih bergemuruh. Naya duduk di ruang loker kecil, memandangi bayangan dirinya di cermin kusam. Pipi kanannya masih memerah. Tamparan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga menampar harga dirinya sebagai manusia. Ia menarik napas panjang, menunduk, lalu mengusap pipinya perlahan. Tidak apa-apa, Nay. Kau sudah pernah menghadapi yang lebih buruk, bisiknya pada diri sendiri. Di atas meja kecil, ada foto pria paruh baya yang tersenyum lembut. Ayahnya, Arman Prasetyo. Dulu, Arman adalah direktur keuangan Arjuna Corp, sebelum satu tuduhan penggelapan membuat hidupnya berantakan. Ia dipecat, ditangkap, lalu jatuh sakit karena tekanan mental. Naya, yang waktu itu sedang kuliah S2 di luar negeri, pulang dengan hati hancur. Ia tahu ayahnya tak bersalah, tapi semua bukti mengarah padanya. Dan orang yang menandatangani surat pemecatan itu adalah Rafael Arjuna. Sejak hari itu, Naya bersumpah akan menemukan kebenaran. Ia melamar diam-diam menjadi OBE di Arjuna Corp, posisi paling rendah, tapi paling bebas untuk keluar masuk ruangan manapun. Ia tahu, kebenaran sering tersembunyi di tempat paling kotor, dan ia tak keberatan mengotori tangannya untuk menyingkapnya. Namun, hari ini semuanya berubah. Rafael, pria yang ingin ia benci, telah mempermalukannya di depan umum. Tamparan itu mungkin akan membuatnya kehilangan pekerjaan, bahkan sebelum ia sempat menemukan apapun. Pintu ruang loker terbuka. Risa, resepsionis yang tadi menyaksikan kejadian di lobi, masuk dengan wajah gelisah. Naya, kamu nggak apa-apa? Naya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Sudah sering kena hal lebih buruk dari ini. Risa duduk di sebelahnya, menatap Iba. Aku minta maaf. Ya, aku nggak berani ngomong waktu Pak Rafael marah. Semua orang takut sama dia. Tak apa, jawab Naya pelan. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku juga diam. Risa terdiam sesaat, lalu berbisik. Tapi, ada yang merekam kejadian tadi. Katanya mau diunggah ke media sosial. Hati-hati, Nay. Kalau ketahuan kamu yang nyebarin, bisa gawat. Naya terkejut. Aku? Tidak. Aku bahkan tidak punya niat begitu. Ya, aku tahu. Tapi dunia ini kejam. Kadang yang tak bersalah justru disalahkan. Setelah Risa pergi, Naya menatap lantai kosong. Ia tahu, jika video itu tersebar, Rafael akan murka. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya ada sedikit rasa lega. Dunia harus tahu sisi lain pria itu, sosok sombong yang memperlakukan orang di bawahnya seperti sampah. Namun, di sisi lain, Naya sadar, dendam tidak akan mengembalikan ayahnya. Yang ia butuhkan bukan balas dendam, tapi kebenaran. Sementara itu, di ruang kerjanya yang luas, Rafael duduk termenung di balik meja kaca. Seharusnya ia sibuk menandatangani kontrak besar dengan investor luar negeri. Tapi pikirannya tak tenang. Bayangan wajah gadis yang ia tampar terus muncul di benaknya. Tatapan mata itu, tidak takut, tidak dendam, hanya menyimpan sesuatu. Seolah gadis itu tahu sesuatu yang tidak ia tahu. Asistennya, Leo, masuk sambil membawa berkas. Pak, tentang insiden pagi tadi. Sudah, jangan bahas, potong Rafael tajam. Tapi Pak, ada rumor beredar di grup internal. Katanya ada yang merekam kejadian itu. Kalau sampai viral, citra perusahaan bisa rusak. Rafael menatap Leo dingin. Cari siapa yang berani sebarkan. Aku tidak akan biarkan satu orang pun menodai nama Arjuna Corp. Leo menelan ludah. Baik, Pak. Tapi dalam hati kecilnya, bahkan Leo tahu, kali ini, masalahnya tidak sesederhana reputasi. Malam itu, Naya berjalan pulang ke kosannya yang sederhana di pinggiran kota.
Langit sudah gelap, angin membawa aroma hujan. Ia menatap gedung Arjuna Corp dari kejauhan. Lampu-lampunya berkilau megah di tengah malam, seperti istana yang berdiri di atas air mata orang kecil. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari media sosial muncul. CEO muda Arjuna Corp menampar pegawai di depan umum. Video viral. Tubuh Naya menegang. Ia menekan tautan itu, dan benar, wajah Rafael terlihat jelas, begitu juga dirinya yang ditampar. Video itu sudah ditonton puluhan ribu kali. Komentar-komentar bermunculan. Gila, nggak manusiawi banget. Orang sekaya itu kok nggak punya hati. Kasihan cewek itu. Naya menutup ponselnya perlahan. Ia tahu, badai besar akan datang, bukan hanya untuk Rafael, tapi mungkin juga untuk dirinya. Tapi entah kenapa, kali ini ia tidak takut. Ia memandang ke langit, tersenyum getir. Semesta selalu punya cara menyeimbangkan segalanya. Gumamnya. Mungkin ini awal dari keadilan. Keesokan harinya, suasana di Arjuna Corp mencekam. Karyawan berbisik-bisik, media mulai menelpon kantor, dan Rafael, untuk pertama kalinya, kehilangan kendali atas keadaan. Dan di balik semua itu, Naya tahu, permainan baru saja dimulai. Pagi itu, suasana kantor Arjuna Corp tak lagi sama. Biasanya, lobi utama dipenuhi tawa, sapaan ramah, dan derap langkah terburu-buru. Sekarang, semua berjalan pelan, penuh bisik-bisik dan tatapan gugup. Di layar televisi besar di dekat resepsionis, berita yang sama terus berulang. Viral. CEO muda Arjuna Corp, Rafael Arjuna, terekam menampar pegawai kebersihan di depan umum. Netizen geram, tagar boykot Arjuna Corp trending sejak dini hari. Risa, sang resepsionis, menelan ludah saat membaca komentar-komentar di bawah berita itu. CEO arogan. Orang kaya rasa Tuhan. Kasihan pegawai itu. Semoga dia dapat keadilan. Risa. Suara berat menggema dari belakang. Rafael berjalan cepat menuju lift. Wajahnya tegang. Matikan semua layar itu. Perintahnya. Baik, Pak. Risa tergesa-gesa mematikan TV, tapi tatapan karyawan lain masih tertuju pada Rafael. Sebagian dengan rasa takut, sebagian lagi dengan rasa puas melihat sang bos akhirnya goyah. Di ruang rapat lantai 20, semua anggota direksi sudah menunggu. Suasana kaku. Rafael masuk tanpa bicara, duduk di kursinya. Direktur Keuangan, Pak Seno, langsung bicara dengan nada dingin. Rafael, ini sudah di luar kendali. Saham kita turun 5% pagi ini. Investor dari Jepang menunda pertemuan. Aku tahu, jawab Rafael pendek. Dan, lanjut Seno, publik menuntut klarifikasi. PRT menyarankan kau minta maaf secara terbuka. Sekarang, Rafael mendengus. Minta maaf? Kepada pegawai yang ceroboh menumpahkan kopi ke sepatuku. Rafael, bentak salah satu direktur wanita, Bu Indri. Kau bukan sedang mempertahankan harga diri, kau sedang mempertaruhkan masa depan perusahaan. Sekali lagi, ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang citra. Ruangan hening. Semua menunggu jawaban. Akhirnya Rafael berkata pelan, tapi penuh nada menahan amarah. Baik, siapkan konferensi pers sore ini. Di ruang kebersihan, Naya menatap layar ponselnya, tak percaya apa yang dilihatnya. Wajah Rafael terpampang di berita online, lengkap dengan judul besar. CEO Arjuna Corp akan gelar konferensi pers, usai video penamparan viral. Risa datang tergopoh. Naya, kamu lihat? Dunia lagi ngomongin kamu. Naya menatapnya datar. Aku nggak ingin terkenal karena ditampar. Riz. Tapi ini kesempatan. Nai. Banyak orang bela kamu. Katanya kamu kuat banget. Nggak nangis, nggak takut. Naya menghela napas. Kuat? Aku cuma menahan diri. Kalau aku menangis waktu itu, mereka akan pikir aku pantas ditampar. Ia menyimpan ponselnya. Di matanya ada ketenangan yang menipu. Di baliknya, badai sedang tumbuh. Risa, katanya pelan,
Tolong jangan sebut-sebut nama aku kalau ada yang tanya. Aku nggak mau terlibat lebih jauh. Risa mengangguk, meski jelas terlihat khawatir. Naya tahu, semakin viral video itu, semakin besar kemungkinan Rafael mencari kambing hitam. Dan jika itu terjadi, dialah orang pertama yang akan dicurigai. Sore hari, konferensi pers dimulai. Puluhan wartawan memenuhi aula besar Arjuna Corp. Kamera menyala, mikrofon terulur ke arah panggung. Rafael duduk di depan, jas hitamnya rapi, tapi wajahnya sedikit pucat. Di sebelahnya, humas perusahaan, Clara, menatap naskah pernyataan dengan cemas. Selamat sore. Suara Rafael terdengar tegas tapi dingin. Saya, Rafael Arjuna, CEO Arjuna Corp, ingin menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi beberapa hari lalu. Wartawan mulai memotret. Blitz menyala seperti badai cahaya. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun, lanjut Rafael. Tindakan saya didorong oleh emosi sesaat karena kesalahan prosedur di area publik perusahaan. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Apakah Anda sudah menemui korban? Tanya seorang wartawan. Rafael diam sesaat. Belum. Apakah Anda menyesal? Pertanyaan itu menusuk. Wajah Rafael menegang. Lalu ia menjawab pendek, ya. Namun saat kata itu keluar, entah mengapa dadanya terasa sesak. Ia teringat mata gadis itu, mata yang tenang tapi menyimpan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Malamnya, Naya pulang dengan langkah gontai. Ia melihat berita di TV warung depan kos. CEO Rafael Arjuna minta maaf, tapi netizen tak terpukau. Tagar Justice Forob masih trending nomor 1. Pemilik warung, ibu tua berwajah ramah, berseru, "Itu kamu, nak? Yang ditampar itu?" Naya tersenyum kecil. "Enggak, Bu. Cuma mirip mungkin." Ia cepat-cepat melangkah pergi sebelum orang lain memperhatikan. Di kamarnya, Naya menatap foto ayahnya lagi. "Pak, kalau Bapak masih di sini, mungkin Bapak bakal bilang, jangan main api dengan orang seperti Rafael. Tapi entah kenapa, aku merasa dia bukan cuma orang sombong. Ada sesuatu di balik itu." Ia menatap jendela, menatap ke arah gedung Arjuna Corp yang masih bercahaya di kejauhan. "Dan aku akan cari tahu, apa rahasia di balik nama besar keluarga Arjuna." Di lantai tertinggi gedung itu, Rafael berdiri sendirian di balkon, memandangi kota. Angin malam berhembus pelan. Leo menghampiri. "Pak, sudah pasti bukan pegawai yang menyebarkan video. Kami lacak, sumbernya dari perangkat internal, tapi tidak terdaftar." Perangkat internal. Rafael memicingkan mata. "Ya, kemungkinan besar, seseorang dari dalam perusahaan sendiri yang ingin menjatuhkan Anda." Rafael menatap lampu-lampu kota, matanya dingin. "Kalau begitu, kita akan main dengan aturan mereka." Tapi jauh di dalam hatinya, suara kecil berbisik, "Apa mungkin ini balasan yang pantas aku terima?" Dan di sudut lain kota, Naya menatap layar laptopnya, meneliti daftar karyawan lama Arjuna Corp. Satu nama di sana membuat matanya membesar. Nama seseorang yang dulu bekerja di divisi yang sama dengan ayahnya, dan sekarang menjadi salah satu direktur utama di bawah Rafael. Wajah Naya menegang. "Jadi, kamu yang mulai semuanya." Permainan baru benar-benar dimulai. Dan kali ini, semesta berpihak pada kebenaran. Sudah seminggu sejak video penamparan itu viral. Tagar-tagar kemarahan mulai mereda, tapi luka di citra Arjuna Corp belum juga sembuh. Beberapa investor menarik diri, media masih menulis tentang CEO arogan yang berusaha memperbaiki image-nya, dan Dewan Direksi terus menekan Rafael untuk bertindak cepat. Di ruang rapat lantai 20, Clara, kepala humas perusahaan, menjelaskan rencananya. "Pak Rafael, kita perlu proyek sosial besar untuk memulihkan reputasi publik. Sesuatu yang menyentuh hati masyarakat." "Seperti?" tanya Rafael, suaranya datar. "Bakti sosial. Mungkin program pembersihan lingkungan di kawasan padat penduduk. Bapak turun langsung, bekerja bersama warga, menunjukkan sisi manusiawi Bapak." Rafael menatapnya lama. "Kau pikir citra bisa diperbaiki dengan berpura-pura memungut sampah?" Clara menelan ludah. "Terkadang, Pak,
Dunia tidak butuh kebenaran. Dunia hanya butuh gambaran yang bisa mereka sukai. Hening sejenak. Lalu Rafael berkata pelan, "Baik, siapkan acaranya. Aku akan datang." 3 hari kemudian, acara itu pun digelar di pinggiran kota, daerah miskin yang jarang tersentuh perhatian. Deretan kamera media sudah menunggu, wartawan berdesakan, sementara beberapa karyawan sibuk menata spanduk bertuliskan Arjuna Corp peduli lingkungan. Dan di antara para sukarelawan itu, berdirilah Naya. Ia nyaris tak percaya ketika melihat pengumuman internal. Proyek CSR terbuka untuk semua karyawan, termasuk staf kebersihan. Ini kesempatan langka. Tapi saat tahu Rafael sendiri akan hadir, hatinya sempat ragu. Namun, dorongan dalam dirinya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia datang bukan karena ingin bertemu Rafael, melainkan karena proyek ini membawanya ke gudang arsip lama milik perusahaan, tempat ia menduga ada dokumen penting soal kasus ayahnya. Pagi itu, Rafael tiba dengan rombongan mobil mewah. Semua orang sibuk menyambutnya. Wartawan menyorot setiap langkahnya. "Pak Rafael, apakah ini bagian dari upaya memperbaiki citra?" "Pak Rafael, apa Anda sudah bertemu korban penamparan?" Ia hanya tersenyum kaku. "Saya hanya ingin berbuat baik. Itu saja." Dan tepat ketika ia melangkah ke area kegiatan, matanya menangkap sosok yang tak asing. Gadis berseragam abu muda, rambut dikuncir, sedang memungut sampah di tepi taman. Naya. Langkah Rafael terhenti. Dunia seakan melambat sesaat. Tatapan mereka bertemu. Singkat, tapi cukup untuk menyalakan kembali sesuatu di dada Rafael yang entah apa namanya. Leo, asistennya, berbisik. "Pak, itu kan?" "Aku tahu," potong Rafael. Diam. Siang menjelang. Semua sibuk bekerja. Rafael berusaha tampak ramah di depan kamera, memungut sampah, menanam pohon, berfoto bersama warga. Tapi matanya sesekali melirik arah Naya yang bekerja tanpa banyak bicara. Wajahnya tenang, tangannya cekatan. Sampai akhirnya, tanpa sengaja, Rafael dan Naya bertemu di depan tumpukan karung sampah. "Bisa geser sedikit, Pak?" Naya berkata datar, tanpa menatapnya. Rafael menatapnya lama. "Kau masih bekerja di sini?" "Belum dipecat, berarti masih boleh bekerja," jawab Naya ringan. Suasana hening. Hanya suara kamera dari jauh. Rafael menunduk sedikit. Suaranya lebih pelan. "Tentang waktu itu. Tidak perlu dibahas, Pak. Tapi aku..." "Saya sudah lupa," potong Naya cepat, lalu menunduk mengambil karung lain. "Bapak tidak perlu repot minta maaf. Saya hanya pegawai kecil. Tamparan dari orang besar bukan hal baru." Kata-kata itu menusuk Rafael lebih tajam daripada kritik publik manapun. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Naya sudah beranjak pergi, meninggalkannya berdiri sendiri dengan rasa bersalah yang menyesakan. Sore hari, acara selesai. Para wartawan pulang dengan headline baru. CEO Arjuna turun ke jalan, perlihatkan sisi lembutnya. Namun di balik senyum di depan kamera, Rafael tahu dirinya tidak tenang. Ia memanggil Leo, cari tahu semua tentang gadis itu. Namanya Naya, staf kebersihan. Leo menatapnya heran. "Untuk apa, Pak?" Rafael menjawab lirih, "Aku perlu tahu kenapa matanya terlihat begitu sedih." Sementara itu, di gudang arsip lama, Naya membuka pintu besi berdebu. Ia memastikan tak ada yang melihat. Tumpukan map kuning dan dokumen lama memenuhi ruangan itu. Ia menyalakan senter kecil, menelusuri rak satu persatu. Di bagian paling bawah, ia menemukan map bertuliskan Divisi Keuangan 2018 Internal Audit. Tangannya bergetar saat membuka lembar demi lembar laporan. Sampai matanya menemukan satu tanda tangan yang tak asing, Rafael Arjuna, persetujuan pemecatan ayahnya. Namun di lembar lain, ada nama lain, orang yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan, Seno Wiratmaja, dengan catatan tangan samar, bukti dipindahkan. Jaga kerahasiaan. Naya menatap lembar itu lama. Jadi ini, awalnya. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Naya buru-buru mematikan senter dan bersembunyi di balik rak.
Pintu terbuka, dan suara berat terdengar. Siapa di sini? Rafael. Naya menahan napas. Ia menggenggam erat map itu. Jantungnya berdebar cepat. Rafael menatap sekeliling, lalu bergumam. Aneh, kenapa ruangan ini tidak terkunci? Ia hampir berbalik, tapi matanya menangkap selembar kertas jatuh di lantai, bagian dari map yang dipegang Naya. Ia memungutnya. Matanya menyipit, membaca tulisan di sana. Audit internal 2018, kejanggalan transfer dana. Tatapan Rafael berubah serius. Apa ini? Ia menatap sekeliling sekali lagi, merasa ada yang bersembunyi. Tapi sebelum ia sempat menelusuri lebih jauh, ponselnya berdering. Ia mengangkatnya cepat. Iya, Leo. Pak, Dewan Direksi mau rapat darurat malam ini. Soal proyek CSR dan rumor kebocoran dokumen lama. Rumor apa? Kita belum tahu, Pak. Tapi sepertinya, ada yang menggali kasus lama. Rafael menatap kertas di tangannya lagi, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada semesta. Kasus lama, ya? Mungkin ini bukan kebetulan. Sementara itu, di balik rak, Naya menutup matanya rapat, menahan napas agar tak bersuara. Hatinya bergetar. Ia tahu, mulai saat ini, ia dan Rafael akan terhubung oleh rahasia yang sama, rahasia masa lalu yang bisa menghancurkan keduanya. Dan di luar ruangan, hujan mulai turun pelan. Pertanda, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Hari-hari setelah acara CSR itu berjalan lambat tapi penuh ketegangan. Publik mulai melupakan insiden tamparan, tapi Rafael justru tidak bisa. Wajah gadis itu, Naya, terus menghantui pikirannya. Tatapan tenangnya, sikap tegasnya, dan cara dia menolak untuk jadi korban membuat Rafael resah. Setiap kali melewati lobi, ia tanpa sadar menoleh, mencari sosok berseragam abu-abu yang dulu ia remehkan. Tapi Naya selalu tampak sibuk, mengepel, mengangkat karung sampah, atau mengatur alat kebersihan. Tidak pernah sekalipun ia menatap Rafael lagi. Dia benar-benar mengabaikanku, gumam Rafael suatu pagi. Leo, yang berdiri di dekatnya, berpura-pura sibuk dengan tablet. Mungkin itu lebih baik, Pak. Rafael melirik sekilas. Kau tahu aku tidak suka diabaikan. Tapi kali ini berbeda, kan? Leo tersenyum samar. Dia bukan orang yang bisa dibeli dengan jabatan atau uang. Rafael tidak menjawab, tapi dalam diam, ia tahu Leo benar. Di sisi lain gedung, Naya menunduk di depan meja kecil di ruang kebersihan. Di depannya, map coklat berisi fotokopi dokumen yang sempat ia amankan dari gudang arsip hari itu. Ia menatap lembar-lembar itu lagi, angka-angka besar, laporan transfer misterius, dan tanda tangan Rafael Arjuna. Namun ada sesuatu yang aneh. Cap perusahaan di dokumen itu berbeda. Seolah ada pihak yang memalsukan berkas. Berarti bukan dia pelakunya, bisiknya pelan. Tapi kenapa Rafael menandatangani surat pemecatan ayahnya? Apakah dia tahu bahwa itu jebakan? Atau dia hanya boneka dari seseorang yang lebih berkuasa? Pikirannya berputar tanpa henti. Ia ingin benci pada Rafael, tapi ada keraguan yang perlahan tumbuh. Siang hari, Naya sedang membersihkan ruangan kaca di lantai 15 ketika Rafael muncul tiba-tiba. Ia terkejut, hampir menjatuhkan alat pel. Tenang saja, kata Rafael datar. Aku tidak akan menamparmu lagi. Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tapi matanya serius. Naya menatapnya singkat. Saya tidak takut, Pak. Aku tahu. Rafael mendekat, tangannya di saku jas. Kau beda dari kebanyakan orang di kantor ini. Tidak menjilat, tidak pura-pura. Kau bahkan tidak menatapku dengan takut. Naya melanjutkan pekerjaannya tanpa menjawab. Rafael menatapnya lebih lama, lalu berkata pelan, Aku sudah minta maaf di depan publik. Tapi kurasa aku belum minta maaf padamu secara pribadi. Naya berhenti sejenak, menatap pantulan wajah Rafael di kaca. Permintaan maaf bukan sesuatu yang dibutuhkan orang yang sudah terluka, Pak. Kadang, kita cuma butuh orang itu berubah. Rafael terdiam. Kalimat itu menamparnya lebih keras dari yang ia lakukan dulu. Hari-hari berikutnya, entah bagaimana,
Rafael mulai sering muncul di area staf kebersihan. Kadang pura-pura memeriksa fasilitas, kadang membawa alasan tak masuk akal untuk bicara dengan Naya. Semua orang mulai berbisik. Kayaknya Pak Rafael suka sama OB itu. Deh. Gila. Mana mungkin CEO jatuh cinta sama karyawan kebersihan. Tapi Naya tidak menggubris. Ia tahu apa yang orang-orang pikirkan tak penting. Yang penting adalah rahasia besar di tangannya. Namun, dalam diam, ia mulai memperhatikan Rafael. Cara dia memperlakukan karyawan mulai berubah. Lebih tenang, tidak sekeras dulu. Ia mulai menyapa, bahkan tersenyum kepada staf yang lewat. Kadang Naya bertanya dalam hati, apakah mungkin tamparan itu juga mengubah dirinya? Suatu sore, Naya sedang duduk di taman belakang kantor, tempat sepi yang jarang didatangi orang. Ia membuka map itu lagi, mencari petunjuk baru. Langit berwarna jingga, dan angin sore berembus lembut. Masih meneliti sesuatu, suara Rafael terdengar dari belakang. Naya cepat menutup map itu, menatapnya waspada. Bapak ngikutin saya? Tidak, aku cuma lewat, jawab Rafael, lalu duduk di bangku sebelah. Tapi aku lihat wajahmu serius sekali, seperti sedang menyimpan rahasia dunia. Naya tersenyum hambar. Kalau saya bilang iya, apa Bapak percaya? Kalau dari caramu bicara, mungkin iya. Rafael menatap langit senja, lalu berkata pelan, aku tumbuh di keluarga yang mengajarkan kalau manusia diukur dari kekuasaan. Mungkin itu sebabnya aku sombong. Tapi sejak hari itu, aku mulai merasa, mungkin aku tidak tahu apa-apa tentang nilai manusia. Naya menatapnya diam-diam. Di balik jas mahal dan tatapan tajam itu, ada luka. Luka yang disembunyikan di balik kesempurnaan. Bapak sadar juga, ternyata, gumamnya. Ya, jawab Rafael, menoleh padanya. Dan kau, membuatku sadar. Keheningan melingkupi mereka sejenak. Lalu Naya berdiri. Saya harus kembali bekerja. Kalau Bapak terus di sini, nanti orang salah paham. Rafael tersenyum samar. Biar saja. Aku sudah biasa disalahpahami. Naya berjalan pergi tanpa menoleh, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Untuk pertama kalinya, ia merasa tamparan itu bukan lagi luka, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Malam itu, di ruang pribadinya, Rafael membuka kembali lembar dokumen yang ia temukan di gudang arsip. Ia menatap tanda tangan ayah Naya, Arman Prasetyo, dan catatan kejanggalan transfer dana di bawahnya. Rafael memejamkan mata. Arman, jadi kau korban, bukan pelaku, gumamnya. Ia berdiri, menatap bayangannya di jendela. Dan aku, ikut menjatuhkanmu. Sementara itu, di kamar kosnya, Naya menatap foto ayahnya. Pak, aku rasa, kebenaran mulai bergerak ke arah kita. Di luar, langit kembali berwarna kelabu. Dua hati yang dulunya bertabrakan kini berjalan di jalur yang sama. Tanpa sadar, mereka sedang menuju ke arah takdir yang akan mengikat mereka selamanya. Malam turun dengan tenang di langit kota, tapi hati Rafael sama sekali tidak tenang. Di ruang kerjanya yang sepi, ia duduk menatap berkas-berkas lama yang telah ia gali selama berhari-hari. Laporan audit internal tahun 2018, notulen rapat Dewan Direksi, dan memo internal tentang pemecatan Arman Prasetyo, semuanya ada di mejanya. Selama beberapa hari terakhir, Rafael tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Siapa yang sebenarnya membuat keputusan itu? Ia tahu dirinya menandatangani dokumen, tapi banyak tanda tangan yang dipalsukan demi keputusan instan di masa lalu. Ia masih muda waktu itu, baru naik jabatan CEO menggantikan ayahnya yang pensiun dini karena sakit. Dewan Direksi menuntut keputusan cepat. Ia menandatangani banyak dokumen tanpa memeriksa semuanya. Dan sekarang, semua kesalahan itu menatap balik padanya. Leo masuk perlahan, membawa map biru. Pak, saya sudah temukan arsip tambahan dari server lama. Ada pesan email internal antara Pak Seno dan tim audit. Rafael langsung menatapnya tajam. Biar aku lihat. Ia membuka laptopnya, membaca isi pesan itu satu persatu. Kalimat-kalimat di layar membuat darahnya mendidih. Pastikan laporan keuangan Arman disesuaikan sebelum dikirim ke CEO muda. Jika perlu,
Hapus catatan transfer internal. Kita tidak boleh ketahuan bahwa dana itu dialihkan ke rekening proyek fiktif. Rafael tidak akan curiga. Dia terlalu sibuk dengan urusan internasional. Tangan Rafael mengepal. Seno, kau yang menjebaknya. Leo menatap tuannya dengan khawatir. Apa yang akan Bapak lakukan? Rafael berdiri. Kita buktikan. Aku takkan biarkan nama Arman kotor lagi. Dan, aku harus bicara dengan putrinya. Keesokan harinya, Naya sedang menata bunga di taman belakang gedung, tempat yang sering ia datangi untuk menenangkan diri. Ketika langkah sepatu mengarah ke sana, ia tahu siapa yang datang bahkan tanpa menoleh. "Kenapa Bapak selalu menemukan saya di sini?" katanya datar. "Mungkin semesta yang menuntun," jawab Rafael tenang. "Atau mungkin, aku memang mencari." Naya menoleh. Tatapannya tajam. "Mencari apa, Pak?" "Kebenaran," jawab Rafael. Ia menyerahkan beberapa lembar kertas. "Aku tahu siapa yang menjebak ayahmu." Naya tertegun. Tangan gemetarnya mengambil lembaran itu. "Dari mana Bapak dapat ini?" "Dari arsip email internal. Semua pesan antara Seno dan tim audit. Mereka memasukkan laporan keuangan dan membuat ayahmu seolah-olah menyelewengkan dana proyek." Naya membaca cepat, matanya membesar. "Jadi, Seno yang melakukannya." Rafael mengangguk pelan. "Dan aku menandatangani surat pemecatan tanpa tahu bahwa semua bukti itu palsu." Suaranya bergetar, sesuatu yang jarang terjadi. "Aku bersalah, Naya. Aku tidak jahat, tapi aku bodoh. Dan kebodohanku menghancurkan keluargamu." Naya terdiam. Ia ingin marah, tapi saat menatap mata Rafael, yang ia lihat bukan kesombongan seperti dulu, melainkan penyesalan yang tulus. Ia menutup mata sejenak, menahan emosi yang bergolak. "Jadi semua ini sia-sia. Ayahku menanggung aib yang bukan kesalahannya." Rafael menunduk. "Aku akan menebusnya. Aku janji." "Menebus?" Naya tersenyum getir. "Bapak pikir permintaan maaf dan selembar kertas bisa menebus tahun-tahun penderitaan keluarga saya?" Rafael tak menjawab, tapi langkahnya mendekat. Suaranya pelan tapi tegas. "Tidak. Tapi aku bisa gunakan kekuasaanku untuk mengembalikan nama baik ayahmu. Aku akan buka kasus ini, meski itu berarti melawan dewan direksi dan kehilangan segalanya." Naya menatapnya tajam. "Bapak rela melawan orang-orang yang dulu membela Bapak?" "Ya, karena mereka bukan membela aku, mereka membodohiku." Keheningan menggantung. Angin berhembus membawa aroma hujan. Naya menunduk. Matanya mulai basah. "Kalau Bapak sungguh mau menegakkan keadilan, saya akan bantu." Rafael tersenyum samar. "Aku tahu kau akan bilang begitu." Hari-hari berikutnya, mereka bekerja diam-diam. Rafael membuka akses dokumen internal, sementara Naya mengumpulkan bukti fisik, laporan transaksi bank, surat proyek fiktif, bahkan rekaman rapat lama yang diam-diam ia temukan di gudang arsip. Mereka bertemu hampir setiap malam di ruang rapat kecil yang jarang dipakai. Suatu malam, Rafael memandangi Naya yang sedang menelusuri data di laptop. Cahaya layar memantul di wajahnya, membuatnya terlihat lembut tapi kuat. "Kenapa kau bisa begitu berani?" tanya Rafael tiba-tiba. Naya berhenti mengetik. "Karena aku sudah kehilangan segalanya, Pak. Tidak ada yang perlu ditakuti lagi." Rafael terdiam, menatapnya lama. "Aku iri. Aku punya segalanya, tapi kadang merasa paling kosong." Naya menatap balik. "Mungkin karena Bapak terbiasa melihat dunia dari atas. Padahal kebenaran sering bersembunyi di bawah." Rafael tersenyum samar. "Seperti kau." Mereka saling berpandangan sejenak. Tak ada kata-kata, tapi keheningan itu lebih dalam dari percakapan apapun. Beberapa hari kemudian, Rafael menerima panggilan rapat mendadak dari dewan direksi. Begitu masuk ruangan, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pak Seno duduk di tengah, dengan senyum dingin. "Rafael, kami dengar kau menggali dokumen lama tanpa izin dewan." Rafael menatapnya tajam. "Aku mencari kebenaran, bukan izin."
Seno tertawa pelan. Kebenaran kadang berbahaya, apalagi jika bisa menjatuhkan orang yang salah. Rafael berdiri tegak. Kau yang menjebak Arman Prasetyo, Seno. Aku punya buktinya. Semua mata di ruangan terbelalak. Seno tetap tenang. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, anak muda. Justru aku tahu, jawab Rafael. Dan kali ini, aku takkan diam. Ia berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya, ia tahu arah yang harus ia tuju, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Dan di balik semua itu, Naya menunggu di taman, menggenggam map berisi bukti terakhir yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Naya menatap bintang-bintang di langit. Pak, sebentar lagi nama Bapak akan bersih, bisiknya pelan, menatap foto ayahnya. Tapi ia tak tahu, dari balik bayangan gedung, seseorang sedang mengawasinya, dengan senyum licik dan ponsel di tangan. Akhirnya kutemukan orang yang mengotak-atik masa lalu. Seno. Badai besar sedang menuju mereka. Dan kali ini, kebenaran akan menuntut harga yang sangat mahal. Rafael berdiri di depan kaca tinggi ruang kerjanya, memandangi langit pagi yang kelabu. Di balik ketenangan wajahnya, badai sedang berputar di pikirannya. Tindakan nekatnya kemarin telah membuat heboh seluruh perusahaan. Dewan direksi mulai gelisah, dan kabar tentang pembongkaran kasus lama sudah menyebar sampai ke media keuangan. Leo masuk pelan. Pak, wartawan sudah menunggu di lobi. Mereka dengar Bapak akan buka pernyataan resmi. Rafael menoleh. Belum sekarang. Aku belum punya semua bukti. Tapi Dewan bisa menuduh Bapak membuat keributan. Rafael menghela napas. Biar saja. Aku lebih takut pada kebohongan yang dibiarkan hidup, daripada reputasi yang hancur. Di sisi lain gedung, Naya menatap layar komputer tua di ruang arsip. Tangannya cekatan menyalin data transfer lama yang baru ia temukan, catatan transaksi dari rekening proyek fiktif ke rekening pribadi salah satu anggota Dewan. Nama itu jelas terbaca, Seno Wijaya. Naya menggigit bibir. Jadi benar dia pelakunya. Ia segera memindahkan file itu ke flash disk, tapi sebelum proses selesai, lampu ruangan tiba-tiba mati. Suara langkah mendekat. Dalam remang, Naya bisa melihat siluet seseorang di depan pintu. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Tapi ia bisa merasakan tatapan dingin. Berhenti mengorek masa lalu. Naya, suara berat itu bergema. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengenali suara itu, Seno. Dengan refleks, ia mencabut flash disk sebelum komputer benar-benar mati dan menyembunyikannya di saku. Saya cuma cari kebenaran, katanya berani. Seno mendengus. Kebenaran tidak memberi makan. Tapi kebodohan bisa membuatmu mati muda. Langkah beratnya menjauh, meninggalkan aroma parfum mahal yang menyesakkan. Naya terjatuh di kursinya, menggenggam flash disk erat-erat. Ia tahu, sekarang mereka sedang diawasi. Malam itu, Rafael dan Naya bertemu di ruang rapat kecil seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya berbeda, lebih tegang, lebih mendesak. Dia tahu, Pak, kata Naya sambil menyerahkan flash disk itu. Seno muncul di ruang arsip. Saya yakin dia tahu kita sedang menggali. Rafael menatap benda kecil di tangannya. Rahangnya mengeras. Berarti waktunya hampir habis. Ia memasukkan flash disk ke laptopnya, membuka file satu persatu. Angka-angka, laporan transfer, dan bukti digital terpampang jelas. Naya, ini bukti final. Semua aliran dana masuk ke rekening pribadi Seno. Kalau kita serahkan ini ke media, Dewan akan runtuh. Naya menatapnya. Tapi itu juga berarti Bapak akan kehilangan jabatan. Rafael tersenyum pahit. Kalau harga keadilan adalah jabatan, aku bayar. Keheningan mengisi ruangan beberapa saat. Naya memandang Rafael lama. Ada kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Bapak berubah banyak, katanya pelan. Rafael menatapnya lembut. Kau yang membuatku berubah. Kau menampar kesombonganku, Naya. Sejak hari itu, aku belajar apa artinya jadi manusia.
Naya menunduk. Wajahnya hangat. Untuk pertama kalinya, senyum itu muncul tanpa rasa sakit. Keesokan harinya, Rafael berdiri di depan panggung konferensi pers. Puluhan wartawan menunggu. Blitz kamera mulai menyala ketika ia mengambil mikrofon. Saya, Rafael Arjuna, CEO Arjuna Corp, akan menyampaikan sesuatu yang mungkin mengubah sejarah perusahaan ini. Suasana langsung senyap. Beberapa tahun lalu, seorang karyawan bernama Arman Prasetyo dipecat karena tuduhan korupsi. Hari ini, saya menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Bukti baru menunjukkan bahwa kesalahan itu berasal dari manipulasi internal yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan. Bisik-bisik mulai terdengar. Saya bertanggung jawab atas keputusan gegabah saya di masa lalu. Saya meminta maaf kepada keluarga almarhum Arman Prasetyo, terutama kepada putrinya, Naya. Naya, yang berdiri di antara kerumunan belakang, menahan air mata. Ia tak pernah menyangka akan mendengar nama ayahnya disebut dengan penuh hormat lagi. Rafael menatap ke arah kamera. Suaranya mantap. Mulai hari ini, saya mengundurkan diri sebagai CEO, agar proses hukum bisa berjalan tanpa intervensi. Sorakan dan kehebohan meledak di ruangan. Leo bergegas mendekatinya. Pak, ini gila. Dewan akan menghancurkan Bapak. Rafael menatapnya tenang. Biar saja. Aku sudah menghancurkan diriku sendiri bertahun-tahun lalu. Sekarang waktunya memperbaiki. Beberapa jam kemudian, berita Rafael Arjuna trending di seluruh media nasional. CEO muda mengundurkan diri demi keadilan. Kasus lama Arjuna Corp terbongkar. Di antara pujian dan kecaman, ada satu pesan singkat yang masuk ke ponsel Rafael. Kau pikir ini sudah berakhir? Mainan barumu itu akan membayar mahal. Rafael. Seno. Rafael menatap layar ponselnya dengan dingin. Kalau itu ancaman, kau salah orang, gumamnya. Ia menatap jendela gedung untuk terakhir kalinya. Aku sudah memilih jalanku. Dan di bawah sana, Naya menatap gedung yang kini tak lagi tampak menakutkan baginya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan harapan. Perlahan, semesta mulai membalikan semuanya. Tapi mereka belum tahu, harga dari kebenaran belum sepenuhnya dibayar. Pagi itu, udara di Jakarta terasa berat. Gedung Arjuna Corp tampak sunyi setelah pengunduran diri Rafael diumumkan. Karyawan berbisik-bisik di setiap sudut, sebagian kagum, sebagian takut akan masa depan perusahaan tanpa pemimpin muda itu. Di salah satu sudut parkiran bawah tanah, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalamnya keluar pria berjas abu-abu dengan senyum licik, Seno Wijaya. Ia menatap gedung dengan tatapan penuh kemenangan. Anak muda sombong itu pikir permainan selesai, gumamnya. Sekarang giliranku. Rafael duduk di ruang apartemennya, menatap layar televisi yang menayangkan berita tentang dirinya. Rafael Arjuna, mantan CEO Arjuna Corp, diselidiki atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Ia mematikan TV dengan kesal. Cepat sekali mereka membalikan keadaan. Leo datang tergesa. Pak, ini jebakan. Seno sudah menyebar laporan palsu bahwa Bapak menyalahgunakan dana CSR untuk menutupi bukti lama. Rafael berdiri, wajahnya tegang. Berarti dia menyerang balik. Lebih parah dari itu, lanjut Leo. Dia juga menargetkan Naya. Katanya Naya dalam kebocoran data perusahaan. Rafael mengepalkan tangan. Seno benar-benar tak tahu kapan harus berhenti. Di waktu yang sama, Naya sedang bekerja di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Sejak berita Rafael menyebar, beberapa orang mulai menguntitnya. Ia bahkan menerima pesan anonim di ponselnya. Kau pikir bisa sembunyi di balik mantan CEO itu? Semua akan tahu siapa kau sebenarnya. Naya memandangi pesan itu, tangannya gemetar. Ia tahu ancaman itu bukan main-main. Tapi ia juga tahu, mundur sekarang berarti membiarkan ayahnya tetap dianggap bersalah. Saat ia melangkah keluar dari kamar ibunya, Rafael muncul tiba-tiba di koridor. Naya. Ia berbalik cepat, matanya terbelalak. Pak, kenapa di sini? Rafael berjalan mendekat. Wajahnya lelah tapi tekadnya kuat. Aku dengar mereka menargetkanmu. Kau harus hati-hati.
Seno sedang mengamuk. Naya menatapnya. Suara pelan tapi penuh keyakinan. Saya tidak akan mundur, Pak. Kita sudah terlalu jauh. Rafael menatapnya lama, lalu berkata lirih, kau lebih berani dari siapapun yang pernah kukenal. Mereka berdiri berdekatan, hanya sejengkal jarak. Keheningan menggantung, penuh sesuatu yang tak terucap. Tapi sebelum ada yang sempat bicara, suara keras dari luar memecah ketenangan. Brak! Sebuah batu menembus kaca rumah sakit, diikuti lemparan kertas bertuliskan, berhenti, atau kalian berdua hancur. Malamnya, Rafael membawa Naya ke apartemennya untuk sementara waktu. Aku tidak akan biarkan kau terluka, katanya tegas. Naya menatap sekeliling ruangan luas itu, teratur, dingin, tapi entah kenapa terasa aman. Bapak tidak perlu melindungi saya. Saya sudah biasa sendirian. Rafael mendekat, suaranya melembut. Mungkin sekarang kau tidak harus sendirian. Mata mereka bertemu. Ada kehangatan yang menembus dinding dingin di antara mereka. Namun sebelum suasana itu semakin dalam, ponsel Rafael berdering. Leo. Pak, kita punya masalah besar. Server perusahaan diretas. Semua file bukti yang kita simpan di server cadangan hilang. Rafael menegang. Hilang. Ya, semua dokumen yang bisa menjerat Seno sudah dihapus. Tapi, Leo ragu sejenak. Ada satu-satunya salinan di flash disk Naya, kan? Rafael menatap Naya, yang spontan merogoh sakunya. Kosong. Saya simpan di tas saya di rumah sakit, katanya panik. Rafael segera meraih jaketnya. Kita ambil sekarang juga. Mereka kembali ke rumah sakit tengah malam. Lorong sepi, lampu-lampu berkedip samar. Begitu sampai di ruang tempat Naya bekerja, mereka menemukan pintu terbuka. Tas Naya tergeletak di lantai, isinya berantakan. Tidak, bisik Naya, lututnya lemas. Flash diska hilang. Rafael mengangkat surat kecil yang diletakkan di meja. Di atas kertas itu, hanya tertulis satu kalimat. Kebenaran milik yang kuat, Rafael. Dan kau tidak cukup kuat. Seno. Rafael meremas kertas itu. Matanya berkilat marah. Dia pikir bisa menakutiku, geramnya. Kau tunggu, Seno. Aku akan hancurkan topengmu. Naya menatapnya dengan campuran takut dan kekaguman. Bapak yakin bisa menang melawan orang sekuat dia? Rafael menatapnya dengan keyakinan membara. Kau lupa, Naya. Aku dulu juga seperti dia. Aku tahu cara berpikirnya. Pagi berikutnya, berita baru muncul di media. Mantan CEO dan OB Arjuna Corp diduga bersekongkol dalam skandal perusahaan. Foto Rafael dan Naya terpampang di layar. Publik mulai menghujat, media menggila. Namun di balik badai opini itu, Rafael hanya menatap satu arah, ke layar laptopnya. Kalau dia bisa menghapus bukti digital, katanya dingin, maka kita akan menumbangkannya di tempat yang tidak bisa dia kendalikan, kebenaran di depan hukum. Naya menatapnya penuh semangat. Dan kali ini, saya tidak akan lari. Rafael menatapnya balik. Senyumnya tipis namun tulus. Kita berdua, Naya. Sampai akhir. Malam itu, di gedung tinggi milik Seno, seorang pria berpakaian hitam menyerahkan flash disk yang dicuri. Semua selesai, Pak. Seno tersenyum puas. Bagus. Sekarang waktunya membuat Rafael menyesal pernah menantangku. Ia menatap langit Jakarta yang gelap, lalu tertawa pelan. Tapi aneh, gumamnya. Kenapa aku merasa permainan ini baru saja dimulai? Hujan turun deras malam itu. Rafael menatap keluar jendela apartemennya, menonton air menetes di kaca seperti waktu yang perlahan habis. Di belakangnya, Naya duduk di sofa dengan secangkir teh. Wajahnya letih tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Sudah 3 hari sejak flash disk mereka dicuri, dan keadaan semakin rumit. Media menuduh mereka, publik memihak Seno, dan polisi mulai menanyai Rafael atas dugaan penyalahgunaan data internal. Namun satu hal tetap tidak berubah, keinginan mereka untuk menuntaskan semuanya. Kau yakin masih mau terus, Naya? Suara Rafael serak oleh kelelahan. Setelah semua ini
hidupmu bisa hancur. Naya menatapnya, lalu menggeleng pelan. Saya sudah hancur lama, Pak. Tapi saya tidak mau mati dalam kebohongan. Rafael tersenyum kecil, getir tapi tulus. Ayahmu pasti bangga kalau melihatmu sekarang. Keheningan sejenak. Hanya suara hujan dan napas mereka yang terdengar. Lalu ponsel Naya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, tapi Rafael mengangguk. Angkat saja. Suara tua terdengar dari seberang. Kau Naya, kan? Aku mantan sekretaris Pak Arman. Naya terperanjat. Bu Ratna. Ya, aku sudah lama menghilang karena diancam. Tapi aku dengar kau dan Pak Rafael berusaha membuka kasus lama. Aku punya sesuatu. Rekaman rapat terakhir sebelum ayahmu dipecat. Rafael menegakkan tubuh. Di mana ibu sekarang? Aku tidak bisa bicara di telepon. Datanglah ke gudang tua dekat pelabuhan Tanjung Priok. Tengah malam. Sendiri. Panggilan terputus. Rafael dan Naya saling berpandangan. Itu bisa jadi jebakan, kata Rafael. Tapi bisa juga satu-satunya jalan, jawab Naya mantap. Rafael terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, kita pergi malam ini. Tapi aku tidak akan biarkan kau sendirian. Malam itu, mereka menyusuri pelabuhan tua yang basah oleh hujan. Bau asin laut bercampur karat besi memenuhi udara. Lampu-lampu redup menyoroti gudang besar di ujung dermaga. Naya melangkah lebih dulu. Rafael di belakangnya dengan tatapan waspada. Bu Ratna? Panggil Naya pelan. Tak ada jawaban. Mereka masuk ke dalam. Suara tetes air dari atap bocor menggema di ruang luas itu. Di tengah ruangan, ada meja tua dengan sebuah amplop coklat di atasnya. Naya mendekat perlahan. Ini, mungkin dari Bu Ratna. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada flash disk dan selembar kertas dengan tulisan tangan. Jika kalian menemukan ini, berarti aku gagal lolos. Kebenaran ada di dalam. Naya menatap Rafael dengan mata berkaca-kaca. Dia, mungkin sudah. Rafael menepuk bahunya lembut. Kita akan pastikan pengorbanannya tidak sia-sia. Mereka kembali ke mobil dan menyalakan laptop. Isinya, rekaman video rapat Dewan tahun 2018. Dalam rekaman itu, terlihat Arman Prasetyo berdiri di depan para direksi, menolak menandatangani laporan proyek fiktif. Ini salah. Dana ini tidak pernah ada. Serunya di video. Lalu terdengar suara lain, tegas, dingin, milik Seno. Kalau begitu, Anda keluar dari perusahaan ini sekarang. Beberapa direksi lain tampak setuju, dan di akhir rekaman, ada suara seseorang berkata lirih. Surat pemecatan akan ditandatangani oleh CEO muda, Rafael. Dia takkan tahu. Rafael menatap layar itu lama. Rahangnya menegang, matanya memerah. Itu, suaraku disebut di sana. Naya menggenggam tangannya pelan. Bapak tidak tahu, mereka memanfaatkan Bapak. Rafael menggeleng. Tetap saja. Aku menandatangani sesuatu yang membunuh karir orang baik. Ia menutup laptop dengan keras, menunduk dalam-dalam. Naya menatapnya, lalu berkata lembut. Bapak tahu? Saya dulu benci sekali sama Bapak. Tapi sekarang saya mengerti. Kadang yang membuat kita hancur bukan karena jahat, tapi karena terlalu percaya. Rafael menatapnya lama. Tatapan mereka bertemu di antara cahaya redup mobil. Terima kasih, Naya, katanya pelan. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan tahu siapa diriku sebenarnya. Kalau bukan karena Bapak, jawab Naya, saya tidak akan tahu bagaimana rasanya dipercaya lagi. Namun sebelum mereka bisa bernafas lega, suara langkah mendekat dari luar gudang. Bany, berat. Rafael mematikan laptop dan menarik Naya ke belakang mobil. Dari balik jendela, terlihat beberapa pria berbadan besar membawa senter dan tongkat. Salah satunya mengangkat ponsel dan berbicara. Ya, Pak Seno, mereka di sini. Rafael berbisik. Kita harus keluar dari sini. Sekarang. Mereka berlari ke pintu samping, menembus hujan deras. Salah satu penjaga melihat mereka dan berteriak. Tangkap!
Suara langkah dan teriakan menggema. Naya berlari sekuat tenaga. Air hujan memercik di sekelilingnya. Rafael menarik tangannya, memandunya ke gang sempit di belakang kontainer. Akhirnya mereka berhasil keluar ke jalan besar, terengah-engah, basah kuyup tapi selamat. Mobil mereka sudah hancur diintai penjaga, jadi mereka menumpang taksi tua menuju kota. Di kursi belakang, Naya menggigil, tapi di wajahnya terselip senyum tipis. Kita punya bukti lagi, Pak. Ini belum berakhir. Rafael menatapnya. Senyumnya samar tapi penuh tekad. Ya, sekarang giliran kita yang menyerang. Sementara itu, jauh di ruang kantornya yang mewah, Seno duduk dengan wajah dingin menatap layar. Rekaman CCTV pelabuhan memperlihatkan Rafael dan Naya melarikan diri. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, "Anak itu terlalu keras kepala. Tapi tidak apa, semakin keras mereka melawan, semakin mudah mereka kuhancurkan." Ia menatap layar lain, memperlihatkan seseorang di dalam penjara. Seorang pria tua, kurus, dengan tatapan penuh dendam. "Bersiaplah," kata Seno. "Kita akan pakai kartu terakhir, orang yang paling dia percayai." Senyum licik muncul di wajahnya. Permainan belum selesai, dan kali ini, taruhan mereka bukan lagi tentang jabatan atau nama baik, tapi nyawa. Langit pagi tampak kelabu ketika Rafael membuka laptopnya di kafe kecil dekat pelabuhan. Ia dan Naya sudah berpindah tempat beberapa kali sejak kejadian di gudang. Rafael terlihat letih, lingkar matanya menghitam, rambutnya acak-acakan. Tapi matanya masih menyala dengan api yang sama, keinginan untuk menuntaskan segalanya. "Video dari Bu Ratna sudah kuunggah ke 3 jurnalis terpercaya," kata Leo lewat panggilan video. "Tapi hati-hati, Pak. Seno tidak akan diam saja." Rafael mengangguk. Dia pasti sedang menyiapkan sesuatu. Naya yang duduk di sebelahnya menatap laptop dengan wajah khawatir. "Kita tidak bisa terus menunggu. Kalau dia menyerang duluan." Rafael menatapnya lembut. "Aku tahu. Tapi langkah terakhir harus tepat. Kalau kita salah, semua pengorbanan akan sia-sia." Tepat saat itu, ponsel Rafael berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia menatap layar sebentar, lalu mengangkat. Rafael Arjuna. Suara di seberang terdengar berat tapi akrab. Rafael tertegun. "Pak Arga." Naya menatapnya heran. "Siapa itu?" Rafael menutup mikrofon sejenak. "Arga, mantan penasihat hukum perusahaanku. Orang yang dulu seperti ayah kedua bagiku." Dari telepon terdengar tawa pendek. "Kau masih ingat suaraku, rupanya. Kita perlu bicara. Aku punya sesuatu yang penting tentang kasus ini." "Di mana kita bisa bertemu?" "Di gedung lama Arjuna Corp, tengah malam." "Datang sendiri." Panggilan berakhir. Rafael menatap ponselnya lama. Naya langsung tahu ada yang tidak beres. "Pak, itu bisa jebakan." Rafael menarik napas panjang. "Aku tahu. Tapi Arga bukan orang sembarangan. Kalau dia benar-benar berpihak pada kita, dia bisa menjatuhkan Seno secara hukum." Naya menggeleng. "Saya ikut." Rafael menatapnya dalam. "Tidak, Naya. Ini terlalu berbahaya." "Bapak lupa?" katanya pelan. "Kita sudah sejauh ini karena berani melawan bersama. Kalau Bapak pergi sendiri, artinya kita kembali ke titik awal." Rafael menatap matanya lama. Akhirnya, ia menyerah. "Baik, kita berangkat malam ini." Malam turun perlahan. Gedung lama Arjuna Corp tampak seperti bayangan masa lalu. Sepi, gelap, berdebu. Rafael dan Naya melangkah hati-hati di lorong yang dulu menjadi simbol kesuksesan, kini hanya menyisakan gema langkah mereka. Di ruang rapat besar di lantai atas, seorang pria tua menunggu. Pak Arga, rambutnya memutih, tubuhnya kurus tapi masih tampak berwibawa. Rafael hampir tidak percaya melihatnya. "Pak Arga." Arga tersenyum samar. "Kau tumbuh cepat, Nak. Tapi sepertinya dunia terlalu keras untukmu." Rafael mendekat. "Saya dengar Bapak punya sesuatu tentang Seno." Arga mengangguk pelan. "Ya, tapi sebelum itu," ia menatap Naya.
Putri Arman, bukan? Kau sangat mirip ayahmu. Naya menunduk hormat. Bapak mengenal ayah saya. Sangat baik, jawab Arga, lalu menatap Rafael tajam. Sayangnya, anak muda ini yang menandatangani surat pemecatannya. Rafael menunduk. Saya tahu, dan saya menyesal seumur hidup. Menyesal tidak akan mengubah masa lalu, kata Arga dingin. Tapi mungkin bisa menebusnya. Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map besar. Ini dokumen asli pembukuan internal yang disembunyikan Seno. Bukti bahwa ia mencuci uang dari proyek fiktif menggunakan rekening anak perusahaannya sendiri. Rafael menatap tak percaya. Bapak masih menyimpannya. Arga tersenyum tipis. Aku sudah menunggu waktu yang tepat. Tapi sebelum Rafael sempat mengambil map itu, suara tepukan tangan menggema dari pintu. Luar biasa, Pak Arga. Masih setia pada naskah lama rupanya. Seno muncul, diapit dua pengawal. Tatapannya dingin, senyum di bibirnya kejam. Rafael berdiri sigap, memposisikan diri di depan Naya. Apa yang kau inginkan, Seno? Cuma satu hal kecil, jawab Seno santai. Hentikan semua omong kosong tentang keadilan itu, dan kembali bekerja untukku. Rafael menatapnya tajam. Kau pikir aku akan tunduk lagi setelah semua ini? Seno mengangkat bahu. Kau selalu tunduk, Rafael. Kau hanya tidak sadar. Bahkan sekarang, lihat sekelilingmu. Ia menatap Arga. Katakan padanya. Arga menunduk sebentar, lalu menatap Rafael dengan tatapan penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Nak. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam keluargaku. Rafael menegang. Pak Arga, jangan bilang. Arga menyerahkan map itu kepada Seno. Kalau aku tidak menyerahkan ini, mereka akan membunuh cucuku. Seno tersenyum puas. Begitu lebih baik. Dunia ini bukan tentang benar dan salah, Rafael. Ini tentang siapa yang berani kotor untuk bertahan. Rafael melangkah maju dengan amarah yang membara. Kalau begitu, aku akan bertahan dengan caraku. Tiba-tiba, Naya meraih ponselnya dan menekan sesuatu diam-diam. Di layar, ikon merah kecil menyala, rekaman video aktif. Aku sudah cukup mendengar, katanya dingin. Kata-katamu baru saja terekam, Pak Seno. Seno menatapnya tajam, tapi sebelum ia bisa bereaksi, Rafael menarik Naya keluar dari ruangan. Lari! Mereka berlari menuruni tangga darurat, suara langkah pengawal mengejar dari belakang. Seno berteriak marah di lantai atas, tangkap mereka hidup-hidup. Di luar, hujan turun deras. Rafael dan Naya berlari menembus kegelapan. Nafas mereka memburu. Mobil Leo sudah menunggu di ujung jalan. Begitu mereka masuk, Rafael langsung berkata, rekaman ini cukup untuk menjatuhkannya. Leo menatap layar ponsel Naya yang masih merekam, wajahnya lega. Tuhan, kalian gila. Tapi ini luar biasa. Rafael menatap keluar jendela, napasnya berat. Permainan Seno sudah berakhir. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal, akhir dari kebenaran tidak pernah mudah. Dan saat mobil itu melaju meninggalkan gedung, dari jauh terlihat siluet Seno di bawah payung hitam, tersenyum dingin sambil berkata pada seseorang lewat telepon. Biarkan mereka merasa menang dulu. Karena besok, dunia akan melihat siapa sebenarnya penjahatnya. Malam itu, Rafael dan Naya duduk berdua di balkon apartemen, basah oleh sisa hujan. Naya bersandar di kursi, menatap langit malam. Bapak yakin kita akan selamat dari semua ini? Rafael menatapnya dalam. Tidak tahu. Tapi aku yakin satu hal. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Naya tersenyum kecil. Dulu Bapak tampar saya di depan semua orang. Sekarang malah jadi pelindung. Rafael tertawa pelan. Kadang semesta memang suka bercanda. Keheningan manis menyelimuti mereka. Tapi jauh di bawah sana, badai yang lebih besar sudah menunggu. Seno belum kalah. Dia baru saja memainkan kartu terakhirnya. Pagi itu, dunia Rafael runtuh. Berita di seluruh media memuat satu tajuk besar.
CEO Arjuna Corp terlibat skandal keuangan dan manipulasi data. Foto Rafael terpampang di setiap layar, sementara video yang seharusnya membongkar kejahatan Seno telah berubah. Isinya menunjukkan seolah Rafael lah dalang dibalik seluruh manipulasi dana. Rekaman itu sudah diedit, canggih, halus, dan nyaris mustahil dibantah. Di ruang tamu kecilnya, Naya menatap layar televisi dengan wajah pucat. Bagaimana bisa? Rekamannya berubah. Rafael memijat pelipisnya. Seno. Dia punya akses ke segalanya. Bahkan ke sistem jurnalis yang kita percayai. Leo menatap mereka berdua dengan wajah panik. Kita harus kabur, Pak. Polisi sudah dapat surat penangkapan. Rafael bangkit. Suaranya berat tapi tenang. Tidak. Aku tidak akan kabur lagi. Kali ini aku akan melawan. Naya menatapnya. Tapi bagaimana? Semua bukti sudah diputar balikan. Masih ada satu saksi, kata Rafael pelan. Orang yang dulu paling aku percayai, dan paling kubenci, Pak Arga. Rafael menemui Arga di rumah sakit tua di pinggiran kota. Pria itu kini terbaring lemah, tubuhnya penuh luka. Pak Arga, panggil Rafael lembut. Arga membuka mata perlahan, senyum getir di wajahnya. Kau masih hidup rupanya. Saya datang bukan untuk marah. Saya datang untuk meminta tolong terakhir kali. Arga menghela napas panjang. Aku tahu Seno akan melakukan ini. Dia bahkan memaksa aku menandatangani kesaksian palsu. Tapi aku menyimpan satu salinan asli rekaman itu, yang belum diedit. Rafael membeku. Di mana? Di tempat yang sama kau dulu pertama kali menampar Naya, katanya lirih. Ruang karyawan Arjuna Corp. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Kau mau menebus semuanya? Temukan rekaman itu sebelum dia menemukannya. Detik berikutnya, monitor jantung di samping tempat tidur mengeluarkan suara datar panjang. Pak Arga pergi, dengan senyum tenang di wajahnya. Rafael dan Naya kembali ke gedung lama Arjuna Corp malam itu. Bangunan itu kini dipenuhi garis polisi dan petugas keamanan. Mereka menyelinap lewat lorong belakang yang dulu digunakan petugas kebersihan. Di ruang yang dimaksud Arga, suasana gelap dan berdebu. Meja-meja berantakan, kursi terbalik. Rafael menatap sekeliling dengan senter kecil. Disinilah aku pernah mempermalukanmu, Naya. Naya menatapnya lembut. Dan di sini juga Bapak mulai berubah. Rafael menemukan laci terkunci di pojok ruangan. Ia mencongkelnya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk dengan label Truth. Ini dia, katanya lirih. Namun sebelum mereka bisa pergi, suara langkah berat terdengar dari belakang. Seno muncul, diikuti dua polisi. Sudah cukup, Rafael, katanya tenang. Main petak umpetmu selesai. Polisi mendekat, mengacungkan surat perintah. Rafael Arjuna, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Naya berdiri di depan Rafael. Jangan. Dia dijebak. Seno menatap Naya dengan senyum dingin. Kau pikir orang akan percaya pada OB yang jatuh cinta pada bosnya? Rafael menatap Seno dalam-dalam. Kau bisa mencuri semua data, Seno. Tapi kau tidak bisa curi waktu. Cepat atau lambat, kebenaran akan kembali. Seno tersenyum sinis. Kita lihat saja. Polisi menarik Rafael pergi. Naya berlari mengejar, tapi dihalangi. Bapak. Rafael menoleh sekali lagi sebelum dimasukkan ke mobil. Percayalah padaku, Naya. Kebenaran itu ada di tanganmu sekarang. Dan mobil itu melaju, meninggalkan Naya berdiri di tengah hujan malam, sendirian, tapi dengan keyakinan yang membara. Hari-hari berikutnya, Rafael ditahan. Media menggila, publik mencaci, saham Arjuna Corp hancur. Tapi Naya tidak menyerah. Dengan bantuan Leo, ia memeriksa flash disk itu diam-diam. Isinya, video lengkap dari rapat Dewan 2018, beserta dokumen asli transfer dana ilegal atas nama perusahaan Seno. Kalau ini kita publikasikan, semua selesai, kata Leo. Naya menggigit bibir. Tapi kita harus hati-hati. Kalau salah langkah,
Mereka bisa mematikan kita duluan. Ia menatap layar laptop, wajah Rafael di televisi tampak tenang, meski sedang diborgol. Saya janji, Pak, bisiknya lirih. Saya akan bersihkan nama Bapak. Dan malam itu, Naya memulai langkah terakhirnya. Sidang pertama Rafael Arjuna disiarkan langsung ke seluruh negeri. Seno duduk di kursi saksi, berbicara tenang dan penuh percaya diri, memainkan perannya sebagai korban. Rafael hanya diam, memandangi ruangan dengan tatapan kosong tapi tegas. Di luar gedung pengadilan, Naya menunggu dalam diam, menggenggam flash disk yang diberikan Arga. Saat gilirannya tiba untuk bersaksi, Naya melangkah ke depan ruang sidang. Beberapa orang berbisik pelan, sebagian mengenal wajahnya sebagai OB yang dulu ditampar sang CEO. Hakim memandangnya tajam. Saudari, Anda tahu bahwa memberikan kesaksian palsu dapat dihukum berat. Naya menatap lurus. Saya tahu, Yang Mulia. Tapi saya tidak datang untuk berbohong. Saya datang untuk menegakkan yang seharusnya. Ia memberikan flash disk itu kepada jaksa. Di sini ada rekaman asli rapat Dewan tahun 2018. Bukti bahwa Seno Hartonolah pelaku korupsi sebenarnya. Jaksa memutar video di layar besar. Ruangan mendadak hening. Dalam video itu, Seno dengan jelas memerintahkan manipulasi data dan pemecatan Arman Prasetyo. Wajahnya di layar terlihat berbeda dari senyum yang selama ini disiarkan media. Beberapa penonton menutup mulut, terkejut. Seno bangkit, marah. Itu palsu. Rekaman itu palsu. Hakim menatapnya dingin. Kami telah memeriksa metadata file ini. Tidak ada tanda manipulasi. Anda bohong di bawah sumpah, Pak Seno. Keributan pecah. Polisi segera menahan Seno di tempat. Sementara Rafael hanya bisa menatap Naya dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Beberapa minggu kemudian, Rafael resmi dibebaskan dari semua tuduhan. Arjuna Corp jatuh, tapi dari reruntuhan itu lahir perusahaan baru yang ia dirikan bersama Naya, Arjuna Prasetya Foundation, lembaga yang bergerak untuk kejujuran dan keadilan kerja. Suatu sore, di taman belakang kantor baru mereka, Rafael berdiri di bawah pohon flamboyan. Naya datang membawa 2 gelas kopi. Sekarang Bapak resmi bebas, katanya sambil tersenyum. Rafael menatapnya hangat. Dan kau resmi jadi direktur kepercayaanku. Naya tertawa kecil. Saya OB yang dulu ditampar. Ingat. Justru karena itu, jawab Rafael lembut. Kau satu-satunya orang yang berani melawanku ketika aku salah. Ia menatap langit senja, lalu menoleh padanya. Naya, aku tidak tahu bagaimana cara menebus semua yang sudah kulakukan padamu. Tapi kalau kau izinkan, aku ingin menebusnya bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu. Naya terdiam, menatap Rafael dengan mata berkaca. Bapak yakin? Dunia mungkin menertawakan kita. Rafael tersenyum. Biar saja. Semesta sudah menamparku lebih keras daripada aku menamparmu dulu. Sekarang giliran aku bersyukur. Dan di bawah langit sore yang perlahan berubah jingga, Rafael memegang tangan Naya. Untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut, tidak ada jarak. Hanya 2 jiwa yang pernah hancur, kini saling menyembuhkan. Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia tersebar. Rafael Arjuna dan Naya Prasetyo resmi menikah. Dari tamparan jadi takdir. Dalam wawancara singkat, Rafael hanya berkata, "Dulu saya pikir kekuasaan adalah segalanya. Tapi ternyata, yang paling berharga adalah orang yang tetap percaya pada kita, bahkan saat seluruh dunia menjauh." Naya tersenyum di sampingnya. Dan saya belajar, kadang semesta memang tidak salah dalam menampar kita. Itu caranya mengingatkan agar kita menemukan cinta sejati. Dan begitulah akhir cerita mereka. Dari tamparan yang memalukan, menjadi pelukan yang menyembuhkan. Dari kebencian yang membakar, menjadi cinta yang abadi. Karena pada akhirnya, semesta memang selalu tahu kapan saatnya membalikan segalanya.